Ketika musuhmu memberitahumu apa yang akan mereka lakukan padamu, maka setidaknya yang bisa kamu lakukan adalah mendengarkan mereka. Aku tidak tahu kapan hal ini jadi hal yang normal saat musuhmu terus-menerus memberitahumu. Seorang musuh, bukan musuh biasa, bukan musuh yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Musuh yang telah menjadi lawanmu selama berabad-abad. Dan kemudian mereka memberitahumu apa yang akan mereka lakukan padamu. Lalu kamu tidak mendengarkan mereka. Kamu hanya terus mengabaikannya. Meskipun kamu mulai melihat bagaimana masyarakatmu mulai hancur. Saya sudah menunjukkan kepadamu apa yang terjadi di Inggris, Paris. Baru-baru ini ada kerusuhan di Paris. Baru kemarin terjadi kerusuhan di Belgia, Brussels. Ini terjadi di mana-mana, di seluruh dunia. Dan mereka memberitahu kamu apa yang akan mereka lakukan padamu. Cara komunikasi yang paling efektif adalah dengan mendengarkan. Maksud saya, lalu kamu bisa mengetahui apakah seseorang berbohong atau tidak. Apakah kata-kata mereka sesuai dengan tindakan mereka atau tidak? Itu hal kedua. Tapi yang pertama adalah kamu mendengarkan apa yang dilakukan musuhmu. Kamu dengarkan apa yang dikatakan musuhmu kepadamu. Seperti ini. Ada ribuan video seperti ini, oke? Benar-benar ribuan video seperti ini. Dan aku bahkan tidak mengulang-ulang videoku sendiri, oke? Video-video seperti ini terus bermunculan setiap minggu dalam jumlah banyak. Dengarkan wanita ini. Kepada para pemimpin barat, waktu kalian sudah habis. Perbatasan kalian semakin memudar. Apa perasaannya? Mereka tahu apa maksud mereka dengan perbatasan kalian semakin memudar. Inilah maksud mereka dengan perbatasan kalian semakin memudar. Ini adalah Paris. Bukan orang Paris yang melakukan ini. Lihat ini, lihat semua ini. Perbatasan kalian semakin memudar. Orang-orang ini punya. Mereka mendengar. Mereka tidak akan datang. Mereka sudah di sini. Mereka sudah berada di dalam wilayah ini. Mereka sudah berada di dalam wilayah kalian. Mereka ada di negara kalian. Dan tetap saja saat ini terjadi, masih ada orang-orang yang tidak melihat ini. Musuh-musuh kalian sudah memberitahu apa yang akan mereka lakukan pada kalian. Mereka memberitahu apa yang sedang mereka lakukan. Kalian melihat rencana mereka terwujud secara langsung di depan mata kalian. Dan masih ada orang-orang yang berkata, tidak ada yang salah, kebencian sayap kanan. Tommy Robinson adalah masalahnya. Kamu tidak bisa mengada-ada ini. Maaf, itu yang dia katakan. Mari kita lanjutkan. Penyakitmu sedang disedot keluar dan persatuan persaudaraan Islam mulai terbentuk. Putra-putra Islam telah bersumpah bahwa pertempuran ini adalah pertempuran antara kemenangan atau kesyahidan. Mereka datang untuk melawanmu sampai mati. Kita hanya selangkah lagi dari, kau tahu, seperti, ya ampun. Kami menolak benderamu. Seruan untuk jihad telah dimulai dan tidak akan lama lagi sebelum itu giliranmu. Dia tidak mengatakannya di Mogadishu. Dia tidak mengatakannya di Islamabad. Dia tidak, beginilah beraninya mereka. Dia mengatakannya di Denmark, Copenhagen. Aku bisa saja. Bisakah kamu bayangkan seorang Nazi berdiri di tengah London, di Piccadilly Circus atau Times Square pada awal 1940-an dan berkata, sebenarnya sebelum 1933, dan berkata, inilah yang akan kami lakukan. Inilah yang akan terjadi. Kami akan datang dan kami akan melakukan ini. Bisakah kamu membayangkan itu terjadi? Tidak. Patriot Inggris dan Amerika pasti sudah, tapi itu terjadi di barat saat ini. Menjadi santapan. Kau tahu, jika kamu seorang Kristen, Yahudi, Hindu, atau ateis. Oh, aku juga. Jika kamu meyakini apapun selain Islam, peringatan itu ditujukan untukmu. Maksudku, mereka tidak berusaha menyembunyikannya. Kau tahu, mereka membuatnya sangat jelas. Mereka mengincarmu. Mereka sedang bersatu. Dan mereka ingin, kau tahu, itulah tujuan mereka. Mereka ingin menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Kau tahu, mereka ingin dunia hanya punya satu agama. Dan itu adalah agama setan. Agama perdamaian. Mereka sudah berkali-kali memberitahu kita. Mereka akan menawarkan agar kamu berpindah agama, atau mereka akan menuntutmu membayar pajak jizyah, atau mereka akan membunuhmu. Kamu tahu, itulah 3 pilihan saat berhadapan dengan orang-orang ini, oke? Tidak ada pilihan lain dan jangan khawatir soal itu. Dan itulah kenapa saya selalu mendukung orang Yahudi, karena mereka tahu apa yang sedang mereka hadapi. Kita semua harus, kamu tahu,
Entah kamu seorang ateis, Kristen, Yahudi, atau Hindu, kita semua harus bersatu melawan ancaman yang akan datang ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Inilah yang dilakukan oleh orang tua Barat. Mereka mengirim anak-anak mereka ke acara propaganda Islamis. Di sana mereka berdoa. Jangan lakukan itu pada anak-anakmu. Jangan lakukan itu pada anak-anakmu. Lihat ini, jadilah seperti anak itu. Itu tidak turun. Bahkan gurunya juga. Lihat itu, lihat gurunya. Bahkan dia juga turun. Orang-orang tak tahu malu ini. Tak tahu malu. Lihat mereka, dengarkan saja mereka. Metodologi Nabi. Kamu akan dicap sebagai ekstremis, fundamentalis, teroris. Kenapa? Karena Islam datang untuk meneror masyarakat. Datang untuk meneror pemikiran dan ide-ide Nabi. Kalau tidak, apa yang membuat agama kita menjadi kebenaran? Jika Islam adalah kebenaran, maka pasti akan terjadi konflik. Harus ada benturan peradaban, benturan ideologi. Harus ada benturan. Ini bahkan bukan masalah evolusi damai. Seperti misalnya, kita bilang perlahan-lahan orang kulit putih menghilang, orang Kristen, ateis, dan kaum sekuler perlahan mati, dan mereka hanya menunggu kita punah karena mereka punya tingkat kelahiran yang lebih tinggi. Dan kemudian, kamu tahu, pada tahun 2130 seluruh Eropa menjadi Muslim. Kamu tahu, seperti itu terjadi secara bertahap? Tidak. Tidak, bukan begitu yang akan terjadi. Akan ada konflik, akan ada bentrokan. Seperti yang dikatakan Karl Marx tentang komunisme, tidak ada transisi damai dari kapitalisme ke sosialisme. Memang tidak ada, harus ada revolusi. Seperti yang kita temukan para demokrat sosialis ini, mereka menghancurkan negara kita. Mereka terus menggunakan uang orang lain. Mereka mematikan inovasi, mereka mematikan produktivitas, mereka mematikan cara-cara baru untuk mengembangkan ekonomi atau meningkatkan PDB Anda. Jadi lihatlah Inggris, lihat apa yang terjadi di Eropa. Itu tidak bisa dihindari. Pada akhirnya mereka kehabisan uang orang lain. Lalu para kapitalis akan sadar dan mereka akan berkata, apa yang sudah kalian lakukan? Jika demokrasi kita tetap utuh, itu sama saja dengan Islam. Tidak akan ada transisi yang damai. Akan ada saatnya ketika kalian harus bangkit dan akan terjadi konflik. Dan saya tidak tahu kapan, kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Saya punya video yang sangat bagus untukmu. Akan saya putarkan untukmu. Dia akan memberimu, dia akan menjelaskan garis waktu yang bagus untukmu. Antara Islam dan apapun yang bukan Islam, entah itu sekularisme, demokrasi, atau kebebasan, keduanya tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Dan itulah yang dipahami oleh pemerintah Inggris. Mereka menyadari itu sekarang. Dan itulah mengapa anggaran mereka sekarang sekitar 150 juta hanya untuk skema pencegahan itu. Anda hanya berbicara tentang terorisme saja. MI6. MI5 GCHQ, anggaran mereka mencapai sekitar 650 juta pound sterling per tahun. Kita butuh. Apakah kamu dengar itu? Pemerintah Inggris mulai menyadari hal itu. Ini mungkin klip lama, Itu saat kalangan elit Inggris masih mencoba mencari, masih mencoba melawan meskipun hanya sedikit. Jadi mereka menaikkan anggaran organisasi kontra terorisme ini. Tapi kemudian virus pola pikir woke menyerang. Jadi yang mereka lakukan, mereka bilang, kita perlu mencari keseimbangan. Mari kita mulai memasukkan beberapa orang sayap kanan ekstrim ke dalamnya juga. Dan sejak saat itu, proporsi ekstremis Muslim telah menurun. Dulu angkanya 90%. Semua ekstremis dalam daftar pengawasan teror Inggris adalah Muslim. Sekarang persentasenya turun menjadi 70%. Dan dengan siapa mereka menggantinya? Mereka menambahkan beberapa kategori baru seperti nasionalisme budaya, yang berarti kita ingin menempatkan nilai-nilai Inggris di garis depan kebijakan kita. Kami ingin mengembalikan, kami ingin menempatkan nilai-nilai Inggris di garis depan segalanya. Jadi itu juga dianggap sebagai bentuk ekstremisme. Begitulah cara mereka menurunkan persentasenya. Jadi intinya, bahkan jika kalangan elit Inggris atau pemerintah Inggris sebagai institusi atau negara Inggris sedang melawan, sebenarnya tidak ada perlawanan. Perlawanan itu semakin melemah. Lihat saja mereka. Untuk menanamkan rasa takut itu ke dalam hati. Karena dominasi itu harus, kamu tahu, ditegakkan. Kamu tidak akan langsung punya dominasi. Itu harus ditegakkan. Ya, ini adalah yang lain. Orang ini orang Pakistan. Dia bahkan tidak mengambil itu. Sebenarnya dia semakin populer di Pakistan karena pandangan ekstremisnya. Dan dia duduk bersama orang ini. Dia bilang, kamu tahu, orang kulit putih tidak akan menyerahkan kunci kepadamu.
Kamu harus berjuang untuk itu. Untuk itulah mereka sedang dipersiapkan. Saya seorang insinyur, itu harus dicor. Tradisi lain tentu saja dalam sahih yang sama, yaitu sahih Bukhari. Di situ tertulis, Rasulullah berkata, "Aku telah diberi kemenangan." Yang mana jika Anda lihat di surah 8 ayat 60, dia berkata, "Persiapkanlah sebanyak yang kalian bisa, siapkan perang untuk menakuti musuh." Jadi, menakuti musuh itu sebenarnya adalah bagian dari Islam. Maksud saya, ini adalah sesuatu yang harus kita terima dan pahami sejauh menyangkut jurisprudensi jihad. Mereka benar. Orang-orang ini tidak mengada-ada. Mereka 100%. Siapapun, lihat saja mereka. Mereka semua berjenggot. Mereka semua adalah orang-orang yang banyak membaca. Kamu tidak pergi ke Busra Sheikh untuk belajar tentang Islam. Kamu tidak. Kamu pergi ke para ulama ini. Mereka tahu apa yang mereka bicarakan. Saya sudah mempelajari Islam. Dan saya katakan padamu, 100% mereka benar. Saya diberi kemenangan melalui ketakutan. Tara, ketika kamu takut kepada Allah, orang lain akan takut kepadamu. Al-Quran sangat jelas. Tebarkan ketakutan ke dalam hati musuh-musuhmu dan musuh-musuh Allah. Mereka sedang melakukan itu. Mereka akan datang. Dan sementara itu, apa yang kita lakukan? Apa yang dilakukan orang-orang barat? Apa yang dilakukan para badut woke ini? Mereka mengirim anak-anak mereka kepada mereka, ke masjid-masjid mereka. Benar-benar menyedihkan. Tapi bagaimanapun juga, saya bilang saya akan memutar video ini untuk kalian. Dengarkan ini. Dari yang bisa saya pahami, ini semacam rencana 100 tahun. Dan kita sudah menjalaninya selama 50 tahun. Benar. Dan bagaimana perkembangan mereka? Apa saja pencapaian yang sudah mereka raih? Coba pikirkan, jika kita mundur sejenak, Qatar adalah sebuah negara kecil di Timur Tengah. Jumlah warganya kurang dari 350.000 orang. Negara kecil. Qatar memberikan lebih banyak dana untuk pendidikan di Inggris, pendidikan di Kanada, pendidikan tinggi, dan universitas-universitas di Amerika daripada negara manapun di dunia. Jadi, mengapa negara kecil dan kaya ini memberikan begitu banyak uang kepada universitas di negara-negara demokrasi barat? Dan itu untuk menggunakan soft power guna mempengaruhinya. Dan orang-orang Qatar memiliki bai'ah. Dalam Islam, bai'ah adalah sumpah spiritual kepada Ikhwanul Muslimin. Keluarga kerajaan Qatar mengikuti semua ketetapan agama, keputusan, dan fatwa dari Ikhwanul Muslimin. Dan saya akan mengatakan itu karena banyak kaum konservatif yang mendengarkan saya. Banyak orang Amerika dari Partai Republik yang konservatif mendengarkan saya. Itulah sebabnya hal itu membuat saya kesal, membuat saya marah. Cara Trump begitu lunak terhadap Qatar. Qatar, maaf, mereka adalah salah satu negara paling berbahaya. Mereka benar-benar telah membiayai. Mereka telah mendanai sentimen anti-barat di universitas-universitas kita. Semua orang gila woke yang kamu lihat di kampus-kampus universitas, mereka semua diracuni oleh uang Qatar. Miliaran, mereka telah mengucurkan miliaran ke universitas-universitas kita, baik di Inggris maupun di Amerika. Di Oxford, Cambridge, mereka telah memasukkan miliaran dolar yang sebenarnya tidak ada artinya bagi mereka. Itu receh bagi mereka. Sungguh ide yang jenius. Kamu harus mengaguminya. Ya, kenapa harus mengirim tentara kalau kamu bisa menyusup ke pikiran anak muda kita dan kemudian melihat kekacauan terjadi? Inilah sebabnya saya mendukung Israel. Karena saya paham, saya tahu bahwa orang Israel mengerti dengan siapa mereka berhadapan, apa yang sedang mereka hadapi. Inilah yang membuat saya kesal, marah, dan frustrasi ketika saya melihat orang Amerika konservatif yang secara tradisional dulu, ya mereka masih mayoritas besar dari Partai Republik Amerika yang konservatif, mereka mendukung negara Israel. Tapi sekarang ada kelompok kanan baru yang woke, seperti Candace Owens, dan semua orang yang membenci Israel ini. Dan hanya karena mereka dibutakan oleh kebencian mereka terhadap Israel, mereka jadi tidak fokus pada masalah utama, yaitu Qatar, Ikhwanul Muslimin, dan Mesir. Orang-orang ini adalah musuh peradaban kita. Oke, ini bukan hal baru. Oke, ini bukan masalah Partai Republik atau Demokrat, atau masalah antara Amerika Serikat dan Timur Tengah. Ini adalah masalah seluruh peradaban Barat versus peradaban Islam. Itulah kenyataannya. Jika Anda melihatnya dari sudut pandang itu, maka masuk akal. Oke, siapa lawan kita? Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Akhir-akhir ini Anda tahu, terutama Uni Emirat Arab, semakin mereka menjadi lebih ke barat-baratan, semakin banyak kepentingan mereka yang mulai selaras dengan kepentingan kita. Tapi Qatar sebenarnya punya peluang emas untuk menjadi ke barat-baratan. Tapi mereka bilang, tidak, Anda tahu, ini negara kecil. Mereka, saya pikir secara per kapita adalah negara terkaya di dunia. Mereka, saya pikir seperti per kapitanya, PDB per kapitanya, sekitar 150.000 dolar Amerika Serikat, Anda tahu. Jadi 10 sampai 15 miliar dolar, yang mana itu banyak seperti yang sudah mereka buktikan.
Itu bukan apa-apa bagi mereka, tapi itu banyak. Jika Anda ingin mengguncang nilai-nilai dasar negara terkuat di dunia, Amerika Serikat, maka 10 miliar dolar itu bukan apa-apa. Masukkan sebagian dari miliaran ini ke Columbia dan Harvard, dan selesai. Anda bahkan tidak perlu pergi ke setiap universitas, cukup masuk ke beberapa universitas saja. Itu saja dan selesai. Mereka pada dasarnya mewakili Ikhwanul Muslimin di seluruh dunia. Dan kami memperkirakan bahwa Qatar menggunakan hingga 1 triliun dolar dalam bentuk aset sebagai soft power untuk membeli pengaruh di universitas, media kita, para pemimpin politik kita demi mencapai tujuan dan agenda mereka. Jadi Qatar berada di garis depan dalam mewakili kepentingan Ikhwanul Muslimin yang pada dasarnya ingin menghancurkan negara-negara demokratis. Jadi mereka memberikan semua ini. Pada dasarnya adalah untuk menghancurkan peradaban Barat, bukan hanya negara-negara demokratis yang sama sekali tidak mereka pedulikan. Pakistan dan Bangladesh yang secara teknis demokratis bukan bagian dari peradaban Barat. Itu kuncinya, itulah yang ingin mereka hancurkan. Secara naif, banyak orang berpikir mereka itu baik hati dan melakukan pekerjaan luar biasa serta mendanai universitas-universitas kita. Tapi pada dasarnya, mereka sedang mengubah wacana di Barat. Jadi jika kita mundur selangkah, Hamas, yang merupakan cabang Palestina dari Ikhwanul Muslimin, berniat menghancurkan Israel dan negara-negara demokrasi Barat. Hamas yang bersifat antisemit. Tapi mari kita kesampingkan itu dulu untuk saat ini. Mari kita kesampingkan itu. Lupakan tentang orang Yahudi. Seperti yang saya katakan, jika Anda ingin menghentikan Rusia, maka kita perlu mempersenjatai orang-orang Ukraina. Jika kita tidak ingin anak-anak muda kita terjebak dalam perang dengan Rusia, maka persenjatai orang-orang Ukraina. Berikan apapun yang mereka butuhkan. Seperti yang dikatakan Churchill selama Perang Dunia Kedua, berikan kami alatnya, kami akan menyelesaikan pekerjaannya. Begitu juga, berikan orang-orang Ukraina alatnya dan mereka akan menyelesaikan pekerjaannya. Itu berarti bahwa negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, Polandia, mereka tidak perlu berperang dengan Rusia. Begitu juga jika Anda ingin menjaga musuh ini tetap terkendali, para Islamis, para jihadis yang punya ambisi untuk menguasai Barat seperti yang mereka katakan setiap hari, maka Israel, kita perlu menjaga keberadaan Israel. Ini lebih besar daripada sekadar melindungi orang-orang Yahudi itu. Anda tahu, seperti kaum woke yang membenci Israel, sindrom kebencian terhadap Israel. Ini lebih besar daripada sekadar Israel. Ini adalah demi kepentingan kita. Maksud saya, ini demi kepentingan Barat, peradaban Barat. Ini demi kepentingan kita agar Israel mempertahankan posisinya. Inilah alasan mengapa selama 78 tahun Barat telah membela Israel. Mengapa kita sekarang mengubah sikap kita? Kenapa? Ada sesuatu yang telah berubah. Kita menjadi lebih menerima narasi Muslim atau argumen mereka. Padahal seharusnya tidak begitu, karena tujuan akhir mereka selalu berbeda. Ini seperti bunuh diri. Inilah mengapa kita mengatakan Gays for Gaza. Kenapa kamu mendukung Gaza? Karena jika Israel menjadi seperti Gaza, maka semua homoseksual akan dilempar dari atap-atap gedung. Kamu pada dasarnya akan menciptakan Afghanistan kedua, yaitu Afghanistannya Taliban. Kenapa? Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Begitu saja semua kaum kanan woke ini. Ya, masuk akal, Amerika terlalu besar, tapi itu langkah pertama. Itu langkah pertama. Mereka tidak bisa melihat itu karena mereka hanya menderita akibat pengaruh Israel. Tapi yang pasti mereka membenci orang Yahudi. Mereka membenci Israel apapun itu. Mereka bahkan rela bersekutu dengan kaum Islamis. Jadi, kaum kanan woke ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kelompok Gays for Gaza. Mereka anti-demokrasi, seksis. Mereka ingin menindas perempuan, membunuh orang gay, dan menghapus hak-hak minoritas agama di seluruh dunia. Hamas membunuh warga negara Amerika dan warga negara Inggris pada tanggal 7 Oktober. Mereka menculik mereka. Dan luar biasanya, beberapa universitas terbaik Ivy League di Amerika Serikat, Oxford di Inggris, Universitas London sedang menghasilkan beberapa anak muda paling cerdas dan berpendidikan tinggi, warga muda dari negara-negara demokrasi, dan mereka mendukung Hamas. Mereka mendukung teroris anti-demokrasi yang vulgar, yang menganut budaya kematian, yang ingin menghancurkan demokrasi, yang ingin menghancurkan Inggris, Prancis, Italia, Jerman, Kanada, Australia, dan Amerika Serikat. Dan anak-anak muda sedang dicekoki, semacam aliansi merah hijau dari kelompok kiri radikal yang telah mendominasi banyak universitas terbaik kita. Dan karena kelompok kiri radikal ingin menyingkirkan hegemoni Barat, para Islamis yang juga ingin menghancurkan hegemoni Barat memiliki tujuan bersama yang aneh ini. Kami menyebutnya aliansi merah dan hijau. Jadi para intelektual kita yang dipengaruhi oleh dana Ikhwanul Muslimin sekarang mengajarkan generasi kedua warga Barat
untuk menghancurkan negara mereka sendiri, budaya mereka sendiri. Dan ini Sungguh di luar nalar. Ya, harus diakui kerja bagus untuk para Islamis. Kerja bagus. Maksud saya, mereka tahu mereka tidak bisa menghancurkan Barat secara militer. Mereka berkata, tunggu sebentar, mari kita coba cara lain. Ini jenius. Jenius yang jahat dan juga memalukan. Memalukan di pihak kita.